Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan sore yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana kembali kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meraih kebahagiaan kita, untuk kita senantiasa berjalan di dalam perjalanan ilmu, untuk senantiasa kita menjadi ahlus sa'adah, menjadi kelompok orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi orang-orang yang berbahagia, yang dimana kebahagiaan seseorang di dalam perjalanan ini adalah merupakan perjalanan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hajah atau kebutuhan terbesarnya untuk senantiasa menjalankan konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjalankan konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah amanah kita, amanah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Dan ketika itu manusia mengatakan qalu bala, mereka mengatakan na'am, iya, sebagai bentuk pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai seorang ilah yang senantiasa kita ibadahi, yang senantiasa kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita beribadah dengannya, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap seorang muslim.
yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ilmuilah dan ketahuilah bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amanah yang besar ini, amanah kita untuk kita senantiasa menuntut ilmu dan senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa semakin sempurna ketika kita menjalankan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah kabarkan kepada kita. Yang para ulama telah menuliskan di dalam kitab-kitabnya tentang batasan-batasan tersebut yang akan membantu kita untuk senantiasa kita bisa meraih ilmu yang nafi', untuk senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu batasan-batasan yang disebut dengan adabu thalabil ilmi, yang seseorang sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Syekh Bakar Abu Zaid, wa innal ilma la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabihi al-mutahalli an afatihi. Seseorang yang dia menuntut ilmu dan bahwasanya ilmu ini kita tidak akan pernah mendapatkannya dan kita tidak akan pernah meraihnya kecuali al-mutahalli an adabihi, mutahalli bi adabihi, kecuali seseorang itu memperhias dirinya dengan adab-adab ilmu, mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-harinya dan terus berusaha mempraktekkan adab-adab thalabatul ilm tersebut di dalam perjalanan seseorang menuntut ilmu. Al-mutakhalli an afatihi, dan senantiasa mengkosongkan dari hal-hal yang bisa menghalangi dari yang namanya ilmu. Maka dengan dua hal ini, ikhwani wa akhwati fillah, ketika seseorang memperhias diri dengan adab-adab dan berusaha untuk mengkosongkan atau membersihkan dirinya dari afat, penghalang-penghalang yang ilmu itu sampai kepada seseorang, maka disitulah seseorang itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Disitulah seseorang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmunya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil faedah dari yang disampaikan oleh beliau para ulama di dalam adab talib ma'a syaikhihi, yaitu adab seorang penuntut ilmu itu bersama gurunya. Dan ini harus mempunyai perhatian besar di dalam perjalanan kita, karena begitu banyak adab-adab yang sudah ditinggalkan oleh para penuntut ilmu sehingga mereka tidak memperhatikan lagi berkaitan dengan masalah adab ini. Baik itu adab talib ma'a nafsihi, adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri untuk membangun sebuah ketakwaan di dalam dirinya, membangun sebuah keikhlasan, membangun sebuah kejujuran di dalam dirinya, dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan ilmu tersebut sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula adab ketika seseorang di dalam menuntut ilmunya, bagaimana dia di dalam perjalanan ilmunya yang harus dimulai dari yang paling dasar, sigharul ilm qabla kibarihi, kemudian terus melanjutkan dari yang penting dan yang terpenting, dan senantiasa memilih seorang guru untuk menjadikan pembimbing di dalam perjalanan ilmunya. Inilah yang harus dijalankan oleh seseorang itu di dalam perjalanan ilmunya. Kemudian beliau melanjutkan dan membawakan dalil dari Abdullah bin Abbas bagaimana seseorang itu di dalam perjalanan ilmu ada bersama seorang guru dengan dia memilih ikhtiyarus syuyukh, dengan dia memilih seorang guru.
yang seorang guru tersebut harus dipilih berawal dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari istiqamahnya seseorang itu di dalam agamanya. Ini yang harus dimulai. Dan seseorang itu harus melihat bagaimana seorang guru itu harus dia orang yang pertama kali mengamalkan adabul ilm, dari sabar, dari helmnya, lembutnya, terus dari mana tawaduknya, kemudian bagaimana seseorang itu betul-betul menerapkan adabul talib di dalam diri seorang guru tersebut. Ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih ikhtiyar syuyukh, memilih seorang guru. Kemudian beliau melanjutkan membawakan hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al barakatu ma'a akabirikum, kata beliau barokah di dalam yang namanya ilmu itu bersama akabirikum, bersama kibar-kibar kalian, bersama orang-orang tua kalian. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya keberkahan di dalam ilmu itu bersama orang-orang yang tua di dalam perjalanan ilmu. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini, hingga akhirnya para ulama menjelaskan tentang bahwasanya di situ ada ulama kibar dan di situ ada ulama sighar. Bukan berarti hanya sekadar tasnifun nas atau tasniful ulama. Bukan hanya sekedar pembagian ulama bahwasanya di situ ada ulama kibar dan di situ ada ulama sighar. Akan tetapi di situ ketika para ulama menjelaskan tentang ada ulama kibar dan ada ulama sighar, untuk menjelaskan bagaimana ya ta'addab bersama mereka di dalam perjalanan ilmu ini. Bagaimana seseorang harus tahu kondisinya. Apakah dia termasuk di antara sighar atau dia termasuk di antara kibar. Bukan hanya sekedar pembagian sehingga merendahkan yang sighar kemudian membesarkan yang kibar saja. Akan tetapi seseorang supaya tahu bahwasannya kibar dan sighar ini ada kaitannya dengan adab talab, ada kaitannya dengan tajrubah, ada kaitannya dengan perjalanan ilmu. Dan ini sebenarnya yang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu telah mempraktekkan di dalam perjalanan ilmunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, dan ketika itu para sahabat kumpul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajarati syajaratun la yasqutu waraqaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sebuah pohon yang dimana pohon tersebut itu tidak akan pernah gugur daunnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, syajarah apa itu? Maka ketika itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat kibar. Ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada Umar bin Khattab, dan ada para sahabat-sahabat yang lain yang mereka lebih kibar daripada Abdullah bin Umar. Mereka mengira bahwasanya itu adalah merupakan pohon yang ada di wadi, sebuah lembah yang jauh. Abdullah bin Umar bergumam, ngomong di dalam dirinya sendiri bahwasanya apa? Innahan nakhlah. Saya tahu pohon itu adalah merupakan pohon apa? Pohon kurma. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalkan pohon kurma tersebut dengan seorang mukmin. Maka Abdullah bin Umar beliau mengatakan apa? Inni astahyaitu, aku malu untuk jawab. Kenapa? Karena
Ketika itu di halaqah tersebut ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat kibar yang adab mal kibar. Dan Abdullah bin Umar mengatakan kepada bapaknya, Umar bin Khattab, saya tahu Pak, jawabannya apa Pak? Apa kata Umar bin Khattab? Kamu harus jawab. Gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pengen menunjukkan bahwasanya apa? Anaknya cerdas, anakku ini cerdas. Tapi bagaimana seorang sihor sahabat? Seorang sahabat yang ketika itu masih kecil, tapi apa? Ada talibnya luar biasa. Gak mau mendahului padahal apa? Padahal ngerti. Ya. Coba kalau orang parenting sekarang. Kalau orang parenting sekarang pasti akan mengatakan apa? Itu namanya membunuh karakter. Ya kan? Itu namanya apa? Tidak membuat seseorang menjadi apa? Percaya diri. Oh, dari kecil itu harus apa? Harus dibangun, harus di ini, harus di ini. Tapi bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala ketika beliau mengatakan apa? Inni astahyi, aku malu. Ada orang-orang yang di sana lebih berhak untuk menjawab. Ada orang-orang yang kibar yang mereka di sana lebih berhak untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ikhwani wa fadhillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adab ini dipakai di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan umat, bahwasanya orang-orang yang mereka merasa bahwasanya diri mereka adalah orang yang punya ilmu dan mereka malu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika di sana ada para pembawa ilmu yang jauh lebih kibar, pembawa ilmu yang jauh lebih senior di dalam perjalanan ilmu mereka. Niscaya laqallal khilaf itu akan semakin sedikit, perselisihan itu akan semakin sedikit. Tapi begitu luar biasanya ketika seseorang berlomba-lomba untuk menjawab sebuah pertanyaan, berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwasanya diriku adalah orang yang alim, diriku adalah orang yang jauh lebih berilmu, bahwasanya si Ustadz Fulan dalilnya sedikit dan si Ustadz Fulan dalilnya lemah. Akhirnya yatakallamu sighar. Akhirnya orang-orang yang baru di dalam perjalanan ilmunya hanya untuk menunjukkan bahwasanya apa? Mereka juga bisa jawab. Maka ini yang akan menjadikan khilaf itu semakin apa? Semakin banyak. Makanya enggak heran di zaman kita sekarang ini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah permasalahan kecuali apa? Semua berlomba-lomba untuk bikin video dan semua berlomba-lomba untuk berkomentar. Gak sigornya, ya kan? Gak kibarnya. Akhirnya semua berlomba-lomba untuk apa? Untuk memberikan jawaban. Untuk mereka senantiasa memberikan statement di dalam kejadian tersebut. Dan tidak sedikit akhirnya satu dengan yang lainnya itu apa? Bentrokan jawaban. Ya bondang? Iya. Ini yang disebut dengan apa? Kerusakan di dalam perjalanan ilmu yang tidak berjalan di dalam perjalanan adab thalabatul ilm. Kalau cuma bisa jawab, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu ya bisa jawab, jawabannya juga benar. Ya, tapi bagaimana beliau mengatakan apa? Inni astahyai, aku malu. Ya. Meskipun aku ngerti jawabannya, tapi apa? Aku malu untuk menjawab. Kenapa? Masya Allah Ustaz besar. Masih ada orang yang jauh lebih berhak mereka untuk menjawab. Masih ada para pembawa ilmu yang mereka jauh lebih pantas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seharusnya itu yang harus menjadi adab seorang penuntut ilmu yang harus dijalankan di dalam perjalanan ilmu ini. Ojo buru-buru kita jawab. Siapa kita? Gitu. Apalagi yang jawab seorang thalabul ilmi juga, mau dikatakan thalabul ilmi juga malu. Tuwailid juga mbuh juga. Baru melok-melok kajian tapi apa? Melok gaya jawaban. Maka ini wali wa fadhillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kenapa kok kita itu ikhtiar syuyukh. Gitu. Kita itu harus memilih seorang guru
Bagaimana seseorang itu memilih guru dari ketakwaan kepada Allah, istiqamatu fiddin, kemudian apa? Rasama nafsahu ala talabatul ilm. Dia berusaha seorang guru ini mempraktekkan adab talabatul ilmnya di dalam dirinya. Begitu pula termasuk di antara hal yang harus kita pilih di dalam kita memilih seorang guru ini, yaitu apa? Al barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama orang-orang yang sepuh di antara kalian. Kalau yang tua masih ada, maka apa? Hendaknya seseorang itu meskipun punya ilmu, membersamainya. Seseorang yang punya ilmu tidak pernah melepas dari bimbingan seorang guru tersebut. Makanya dahulu ketika para sahabat ikhwani wa akhwati fillah masih ada Rasulullah, mana para sahabat bikin madrasah? Ya kan? Tidak ada. Rasulullah masih ada, para sahabat juga masih ada semua. Kumpul semua di Madinah. Tidak ada yang bikin madrasah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ada, semua masih jadi satu. Kenapa? Alimnya masih ada. Hingga akhirnya ketika ulama-ulama atau sahabat-sahabat kibar itu sudah mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ketika itu apa? Abdullah bin Abbas pergi menuju ke Mekah, balik ke kota Mekah. Bikin apa? Bikin madrasah. Abdullah bin Mas'ud balik atau berangkat menuju ke Kufah. Baru Abdullah bin Mas'ud bikin apa? Bikin madrasah. Ketika di Madinah masih banyak para ulama, siapa yang bikin madrasah? Ya yang paling alim. Siapa? Zaid bin Thabit. Dan ketika itu, apakah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak bikin madrasah? Enggak, padahal Abdullah bin Umar itu berada di kota Madinah. Yang bikin madrasah siapa? Ya Zaid bin Thabit. Yang jauh lebih kibar, yang jauh lebih tua daripada Abdullah bin Umar. Baru setelah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, baru Abdullah bin Umar yang menggantikan siapa? Yang menggantikan Zaid bin Thabit. Inilah bagaimana para sahabat dahulu betul-betul mengetahui tentang mana kibar dan mana sighar. Bagaimana seorang kibar selalu ngayomi yang sighar-sighar. Dan bagaimana yang sighar senantiasa apa? Punya adab terhadap yang namanya kibar. Sehingga seseorang itu tahu mana hududnya, mana batasan-batasannya, siapa yang berhak untuk menjawab, siapa yang berhak untuk menyampaikan ilmunya, siapa yang berhak untuk memberikan pengajaran ilmu. Kemudian dikatakan waqala sahibut ta'liq al-ajwibah al-mufidah, berkata ulama yang mentaklik kitab al-ajwibah mufidah, kata beliau, wa mimma yanbaghi an yumayyiza bihi man yutlaqu alaihi lafdhu alim fi hadha az-zamani karunafsin. Kata beliau, dan yang sepantasnya untuk diperhatikan bahwasanya yang membedakan dengannya al-kibar dan sighar yang diitlaqkan kepadanya lafaz alim di zaman ini, itu adalah orang yang apa? Kabunasin, orang yang umurnya itu sudah tua. Orangnya yang umurnya sudah tua. Kemudian kata beliau, wa ayyakuna akhdhul ilmi minal kibari min syuruti talaqqil ilmi fi hadha zaman bi khassah. Dan sepantasnya untuk mengambil ilmu dari ulama kibar, dari para asatidz kibar, min syuruti talaqqil ilm, dari syarat untuk mendapatkan ilmu di dalam zaman ini secara khusus, yaitu kepada siapa? Kepada ulama kibar. Makanya di dalam kitab yang lain, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ulama kibar, ulama yang mutamakkin, ulama yang tua. Disebutkan di dalam kitabnya yang hadhihi nasihati ya talibal ilm. Ini adalah merupakan nasihat wahai penuntut
penuntut ilmu. Di situ malah disebutkan orang yang mereka mau belajar menuntut ilmu, ya, kepada ulama yang kibar atau seorang membawa ilmu yang kibar, ini sepantasnya untuk mengambil ilmu usul, ya. Mengambil ilmu-ilmu yang dasar itu kepada siapa? Kepada ulama kibar, kepada ulama, kepada seorang ustadz yang sudah tua, yang bisa apa? Mentarsikh, yang bisa mentagris, yang bisa apa? Menancapkan usul-usul tersebut kepada seorang penuntut ilmu. Masalahnya sekarang itu yang terjadi, kadang ustadznya yang sudah sepuh, ustadznya yang sudah mapan, justru gak gelem ngajar apa? Hah? Apa? Justru malah gak mau ngajar apa? Yang dasar-dasar. Kan itu yang jadi problem. Ya. Sing dasar-dasar belajar bahasa Arab, wis kamu belajar sama yang itu lulusan pondok juga bisa. Ya. Ya kan? Bahkan saya pernah dapat dulu teman, dia sampai ngomong sama anak, anak rugi aku kuliah sampai S3, aku masih ngajar anak SMA. Nah, lo ruginya di mana? Gitu. Percuma saya menuntut ilmu sampai S3 kalau saya ngajarnya anak SMA, nggak berkembang ilmuku. Lupa kalau pengajaran ini adalah merupakan sebuah ibadah. Yang sepantasnya harusnya apa? Yang rusuh di dalam ilmu ini itu yang mengajarkan apa? Usul-usul itu terhadap para penuntut ilmu. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati, kata beliau, wa ayyakuna akhdul ilmi minal kibar. Hendaknya seseorang itu mengambil ilmu dari ulama kibar, dari ustadz kibar, min syuruti talaqqil ilmi fi hadzal zaman bi khassah, termasuk di antara syarat untuk mengambil ilmu di zaman ini secara khusus. Kenapa? Li'annal kabira yakunu anzara ilman. Karena yang tua itu, mereka itu jauh lebih apa? Lebih dalam ilmunya, ikhwan. Ya. Wa akmala aklan. Dan yang tua itu jauh lebih sempurna secara akal, secara pemikiran. Wa ada an ghalabatil hawa wa ghairu dzalika, dan jauh dari yang namanya apa? Kekalahan oleh hawa nafsunya. Ini kalau yang sudah tua. Coba kalau yang masih muda-muda, ya kan? Hawa nafsunya masih banyak. Coba kalau jangan belajar sama yang sepuh-sepuh, sama ustadz semuanya. Terus sampean ajak bulu tangkis. Kelem ustadz ini? Enggak kelem. Enggak, ini sampean masih belajar sama yang masih sigor juga. Siap bulu tangkis? Yuk kan? Ya. Karena apa? Hawa itu sebenarnya masih ada. Ini nggak bisa dipungkiri. Kalau kita yang umur saja sudah mendekati 40, ini saja masih kadang hawa nafsunya masih, masya Allah, luar biasa. Ya. Makanya apa? Belajar sebenarnya yang harus mengajarkan usul, ya kan? Mengajarkan hal-hal yang betul-betul fondasi, yaitu kibar. Tapi kalau seseorang itu belajar sama yang muda-muda, dijak kopi-kopian, ya istirahat, belajar kopi-kopian. Ya. Diajak touring, ya berhenti belajar touringnya yang jalan. Ya. Kenapa? Hawa nafsunya masih banyak. Makanya kenapa dinasihatkan oleh para ulama kita itu belajar kepada kibar? Ya di sini. Kenapa? Karena mereka itu, sebagaimana yang disebutkan tadi, arzara ilman, mereka itu dari sisi ilmu jauh lebih dalam. Tajarubahnya lebih banyak. Makanya kadang kalau saya ngobrol sama Ustaz sebenarnya kan kitabnya podo Ustaz. Gitu. Cuma jenengan bungkot dimah itu bisa 2 kali pertemuan, saya 3 lembar 1 kali pertemuan. Yang membedakan apa? Ya tadi tajarubahnya. Kitabnya yang diajarkan podo. Cuma beliau 1 paragraf ngasih contoh ini, ngasih contoh ini, ngasih contoh ini, ngasih contoh ini. Yang nggak mungkin ahdatul asnan ini, anak muda yang ngajar ini akan memberikan contoh yang seperti itu. Kenapa? Karena tajarubahnya, kauniyahnya belum sampai. Kauniyahnya belum sampai. Coba kalau belajar sama yang tua, subhanallah, belajar cuma sak baris,
Ya kan? Subhanallah, contohnya sakit-sakit nih. Kan seperti itu. Contohnya banyak, pengalaman hidupnya banyak. Itu disebutkan karena apa? Karena aghzaru ilman, ilmunya lebih dalam, pengalamannya lebih banyak, wa akmala aklan, dan akalnya, pemahamannya itu jauh lebih sempurna. Kemudian kata beliau, kalau kita belajar yang sama yang kibar, ab'ad an ghalabatil hawa, jauh dari kekalahan hawa nafsu. Wa ghairu dzalika, dan selain dari itu. Ini kelebihan-kelebihan belajar dari yang sudah kibar. Belajar dari yang sudah kibar. Wa fi dzalika yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan tentang hal tersebut. Apa kata beliau? La yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim wa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, manusia itu akan terus-menerus baik keadaannya. La yazalun nasu bi khairin. Kapan? Ma akhadul ilma an akabirihim, selama mereka mengambil ilmu itu dari kibar-kibarnya. Selama mereka mengambil ilmu itu dari apa? Dari orang-orang yang tua. Wa an umanaihim, dan dari orang-orang yang mereka punya amanah di dalam perjalanan ilmu ini. Wa ulamaihim, dan ulama mereka. Oh, terkadang sekarang ikhwani wa akhwati fillah nasallallahu alafiyah, kadang ustaz-ustaz muda lekon ketemu sama ustaz-ustaz tua, bahasanya apa? Ra cocok kan ustaz. Kan seperti itu. Kenapa? Ustaz-ustaz tua kolor-kolor. Nah, kan kita kan modern gitu. Terus pokoknya sekarang itu apa? Gaya dakwahnya saja yang berbeda gitu. Ustaz tua biarkan berjalan dengan gaya tuanya, dan saya ustaz-ustaz muda berjalan dengan gaya mudanya. Terus siapa yang mau membimbing perjalanan dakwah ini kalau seandainya seseorang itu nggak pernah ittisal, nggak pernah apa, berhubungan dengan apa? Dengan ulama yang mereka sudah sepuh di dalam perjalanan ini. Makanya dahulu orang-orang yang mereka memulai di dalam perjalanan dakwahnya, mereka nggak akan pernah berdiri sendiri. Selalu apa? Selalu berhubungan dengan para ulama-ulama yang sepuh, minta bimbingan, minta nasihat, ya kan? Minta untuk diarahkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengambil ibrah dan bisa mengambil apa? Mengambil nasihat di dalam perjalanan ilmu dan bagaimana mengajarkan ilmu. Oh, Imam Ahmad gak akan pernah jadi Imam Ahmad kalau gak ketemu sama Imam Syafi'i. Ada guru yang senantiasa mengajarkan. Ada seorang guru yang senantiasa bimbing. Ada seorang guru yang senantiasa memberikan nasihat. Makanya kalau yang muda-muda, saya sering sampaikan juga dengan yang seumuran dengan saya, yang seangkatan, harus punya apa? Punya ittisal. Harus punya hubungan dengan seorang yang tua. Untuk apa? Untuk senantiasa kita meminta nasihat. Jangan seperti halnya yang banyakkan sekarang. Sekarang terkadang apa? Seseorang yang membawa ilmu sudah sombong dengan ilmunya dengan mengatakan apa? Anta rijal, ana rijal. Kan seperti itu. Ente rijal, ana rijal. Ente lulusan Madinah, ana lulusan Madinah. Ya. Bahkan sebagian malah menyepelekan apa? Ente saja nggak lulus mana-mana, ana lulusan Madinah sama Yaman. Ini yang banyak terjadi, sehingga ini apa? Fitnah banyak. Oleh karenanya harus kita apa? Berhubungan dengan orang yang tua, yang jauh lebih pengalaman di dalam urusan dakwah, di dalam urusan apa? Urusan ilmu ini. Dan ini yang dikatakan oleh beliau Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nas bi khairin. Manusia itu akan masih dalam keadaan baik, fitnahnya sedikit. Fitnahnya itu akan berkurang. Kapan? Ketika akhadul ilma an akabirihim, ketika mereka mengambil ilmu itu dari kibar-kibarnya, bukan dari sigharul asnam. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan sebuah hadis tentang bagaimana di akhir zaman orang-orang yang mereka masih muda,
Dan mereka justru menjadi fitnah yang besar. Karena apa? Karena mereka nggak pernah berhubungan dengan yang lebih tua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya khruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman, qaumun ahdathul asnan, sebuah kaum yang masih muda-muda, ahdathul asnan, gitu. Kaum yang muda-muda. Tapi apa? Sufahaul ahlam, tapi mereka itu bodoh. Ya. Cuma apa? Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Tapi ucapannya subhanallah dari Al-Qur'an, dari hadis. Itu yang mereka sampaikan. Yang mereka ucapkan adalah sebaik-baik perkataan. Yaqra'una Al-Qur'an, mereka baca Quran, tapi apa? La yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi nggak pernah melewati kerongkongan, nggak paham. Dan yang disampaikan, tapi apa? Nggak memahami, nggak sampai ke dalam hatinya. Kemudian apa? Yang merukuna minad-din kama yang merukus saham minar romiyah. Yang mereka keluar dari agama ini seperti halnya apa? Panah keluar dari busurnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang siapa? Tentang mereka yang sigor-sigor, ya kan? Tapi apa? Mereka merasa bahwasanya diri mereka adalah kibar. Baru ngapal Quran, selesai 30 juz, wis ngerasa bahwasanya apa? Dirinya adalah kibar. Tambah banyak. Sekarang mudir ma'had, kan? Mudir ma'had. Sekarang mudir ma'had nom-nom, Bang. Mudir ma'had itu sekarang itu masya Allah muda-muda. Mudir ma'had ini masya Allah masih muda. Mudir ma'had ini masya Allah masih muda. Kenapa? Karena yang muda-muda ini yang gampang dipeluk-peluk sama orang kaya. Tahu gak peluk-peluk? Dibodoh-bodohi sama orang kaya. Anak-anak muda yang mereka masih pengen duit banyak, hawa nafsunya juga masih menguasainya. Orang-orang kaya, wis aku tandai pondok, kamu yang pegang ya, kamu jadi model. Ya senang. Saya punya kedudukan, aku digaji gede, ya. Padahal apa? Padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Ketemu masalah, bingung. Ketemu masalah, bingung. Ketemu masalah, bingung. Dan bingungnya apa? Tidak ada bersambung kepada kibar untuk dia bertanya. Akhirnya apa? Akhirnya keruwetan satu, akhirnya juga tidak terselesaikan. Justru malah jadi fitnah, justru malah jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi ujian yang begitu luar biasa. Sampai kemarin saya diceritakan ikhwani wa akhwati, ada ikhwan di Bintaro. Dahulu anaknya itu dipondokkan dengan ke sebuah pondok di Jawa Tengah. Gitu. Dipondokkan di Jawa Tengah. Ya subhanallah, pondokkan di Jawa Tengah, kemudian setelahnya apa? Di situ ternyata apa? Saya diceritain kemarin, ternyata karena pengasuhnya juga masih muda-muda dan lain sebagainya, hingga akhirnya penjara apa Pak? Si penjara Sangar itu kontras, Alcatraz. Ya, Alcatraz. Hah? Alcatraz loh, pokoknya ngono ya Pak ya. Ya, pokoknya gitulah. Sampai diceritakan bahwasanya pondok ini lebih serem dari Alcatraz. Ya. Kenapa? Premanisme. Bagaimana preman di situ, di pondok tersebut begitu luar biasa, senioritas. Ya. Dan ini akhirnya semakin muak dengan keadaan seperti itu. Anaknya metu dari pondok, dan hingga akhirnya apa? Kemarin saya diceritain, saking muaknya dengan pengajaran yang seperti ini, malah setiap sore jalan bawa asu, Pak, bawa anjing. Wis muak dengan yang namanya apa? Yang namanya pengajian. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah, kita harus mengambil ibrah bahwasanya ilmu ini mosoyo, ilmu kok justru malah menjadikan apa? Menjadikan hal-hal yang seperti ini. Harusnya ilmu yang senantiasa membuat seseorang lapang, membuat seseorang itu kenal dengan Allah, membuat seseorang itu cinta dengan akhiratnya.
Tapi ketika tidak dibangun di atas adab thalabatul ilm, akhirnya apa? Sembarangan. Akhirnya gak karu-karuan ilmu tersebut mendidik seseorang. Harusnya tadi yang sudah disebutkan, yang sudah kita pelajari, bahwasanya ilmu ini justru malah menjadi amaliyah taghyiru sulukul mar'i nahwal khair. Bahwasanya ilmu ini adalah merupakan amaliyah yang senantiasa merubah akhlak seseorang menuju yang kebaik. Jangan sampai malah justru kebalik. Ilmu justru malah menjadikan seseorang itu apa? Premanisme, justru malah menjadikan seseorang itu gak karu-karuan. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi perhatian di dalam perjalanan ilmu. Jangan cuma ngurusi konten ilmu, maklumatnya enggak. Wah, anak ini hafal sekian, anak ini hafal sekian. Ini konten ilmunya. Tapi apa? Yang harus diperhatikan bagaimana akhlak seseorang dengan ilmu semakin baik. Ibadah dia dengan Allah, dengan ilmu tersebut semakin baik. Rasa cintanya kepada Allah semakin baik. Ini hasil dari yang namanya ilmu. Akhlaknya menjadi akhlak yang jauh menuju lebih baik. Tapi semua itu nggak akan mungkin diperoleh kecuali dengan apa? Mura'atu adab thalabatul ilmi. Harus memperhatikan apa? Adab menuntut ilmu ini. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan cara supaya kita itu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu ini, ya kita harus mengamalkan adab-adab thalabatul ilm di dalam perjalanan kita. Kemudian kata beliau, Abdullah bin Mas'ud, wa idza akhadhu min sirarihim wa shirarihim halaku. Maka apabila ilmu itu sudah diambil dari sigor, dari anak-anak yang baru, umurnya juga masih kecil-kecil, belum pernah makan asam garam. Apa? Asam garam. Kok asam garam? Asam garang enak. Garang asam. Ya kan? Belum makan asam garam kehidupan. Ini justru malah halaku. Justru malah akan membinasakan. Justru malah akan rusak. Ini yang dikatakan oleh beliau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Oleh karenanya an Ibnu Qutaibah rahimahullah taala, dari Ibnu Qutaibah, beliau su'ila an makna hadzal athar. Ketika beliau ditanya tentang makna athar ini, maka kata Ibnu Qutaibah mengatakan apa? La yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh. Manusia itu akan terus-menerus menjadi baik selama kapan? Ulama mereka itu masyayikh, orang yang sudah tua. Ya kan? Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Ulama-ulama mereka, guru-guru mereka bukan anak-anak muda. Ini kata beliau kata Imam Ibnu Qutaibah. Kenapa? Kata beliau, li'anna syaikha zalat anhu atau syabab, karena orang tua itu masa senang-senang mudanya wis entek, Pak. Gitu. Sudah habis. Makanya tadi saya sampaikan, dijak bulu tangkis ora gelem. Diajak main bal-balan, yo tak gelem. Tapi kalau masih muda, ustadz sing ngajak bulu tangkis. Ya. Kenapa? Mut'atu syababnya itu masih ada. Dan ini menunjukkan, saya pengen menyampaikan kepada bapak-bapak bahwasanya apa? Yang sekarang terjadi itu apa, Pak? Masih muda, sudah harus ngajar. Kenapa? Orang tua ini tidak ada. Gitu. Makanya saya dulu sempat ngobrol sama Ustaz, saya itu kan sebenarnya masih muda. Terus gimana kalau ternyata umur saya ini masih sinut tahammul. Ulama itu kan membagi. Ada yang namanya asnanul tahammul, ada yang namanya asnanul adat. Ada umur-umur di situ seseorang itu masih tahammul. Harusnya apa? Masih menuntut ilmu terus, masih ngambil ilmu terus. Tapi di sana ada umur-umur yang di situ apa? Asnanul adat, sudah mulai menyampaikan. Sudah mulai menyampaikan. Coba Rasulullah SAW diutus oleh Rasul itu umur berapa? 40 tahun. Kenapa? Kok umur 40 itu kenapa? Karena umur 40 itu awal mula umur kematangan seseorang. Mulai pikirannya mulai matang, ya. Kemudian apa? Sudah mulai
mikirnya sudah mulai ke depan, sudah tahu keadaan kehidupannya. Maka ketika itu Anda tanya sama Ustaz, karena ketika beliau melarang untuk ngisi kajian dan nyampaikan bahwasanya apa? Antum itu sinnya masih sinut tahammul. Gitu. Itu yang jadi permasalahan. Umur itu masih umur golek ilmu, bukan untuk ngajarkan ilmu. Terus ya Ustaz, kamu tak belajar saja, gak usah ngajar. Kata beliau apa? Ngajar. Cari golek murid sambil berjalan dengan kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Jangan pernah putus dari yang kibar. Jangan pernah putus dari yang kibar. Kenapa? Kalau putus dari yang kibar, akhirnya apa? Ngarang dewi. Akhirnya banyak ngarangnya. Tapi ketika itisol, hubungan, minta arahan, minta nasihat, minta bimbingan, akhirnya apa? Sedikit terus berjalan membersamai yang kibar. Supaya apa? Supaya ada tajribah. Oh, ternyata yang kibar dapati murid dablek. Bagaimana caranya? Ya kita akhirnya tahu, oh cara ngadepi murid dablek seperti ini. Ngadepi wali murid yang dablek, bukan hanya muridnya saja, wali murid juga ada yang dablek. Akhirnya apa? Kita tahu karena apa? Membersamai. Oh, gini caranya untuk ngadepi wali murid yang dablek. Ketika ngadepi guru-guru yang dablek, ya, akhirnya saya juga tahu, oh ternyata seperti ini ketika ngadepi guru-guru yang dablek. Akhirnya apa? Nah, ketika kita berjalan bersama yang kibar ini, permasalahan-permasalahan itu akhirnya kita tahu. Dan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari perjalanan tersebut. Sehingga kalau seandainya ikhwani wa akhwati fillah, yang namanya fitnah itu kan sebenarnya cuma daur ulang saja, Pak. Fitnah itu daur ulang. Dahulu juga ada fitnah, sekarang juga ada fitnah. Cuma beda objeknya. Beda objeknya. Kalau dulu fitnahnya apa? TV, sekarang fitnahnya apa? HP. Kan seperti itu. Mungkin di zaman ustaz-ustaz yang sepuh-sepuh dulu sampai TV-nya dibom, sampai TV-nya dibuang baru kenal ngaji sunnah, ya kan? Sekarang fitnahnya apa? Fitnahnya HP. Fitnahnya apa? Sosial media. Sebenarnya fitnahnya itu sama, cuma berdaur ulang. Dan bagaimana menyikapi fitnah yang berdaur ulang tersebut? Kalau kita nggak punya tajribah bersama yang kibar ini, akhirnya apa? Akhirnya kita ngarang bebas. Akhirnya kita ngarang bebas. Itu yang dahulu ketika anak awal-awal sering jalan sama Ustaz, Alhamdulillah Ta'ala berusaha untuk pengen tahu bagaimana dengan perjalanan anak yang kalau mau dibilang ya masih gudagaul asnan. Sik enom iki Pak, sik sabab. Masih sabab. Kenapa? Hitungan sabab itu kan sampai umur 40 tahun. Ustaz sik gurung 40 tahun. Makanya kata beliau apa? Li'anna syekho. Kenapa kok kita itu harus cari guru terus? Makanya sebenarnya di sini anak jadi ustaz, tapi pada hakikatnya seana sama antum pada murid, Pak. Kan seperti itu. Kita ini sebenarnya sama-sama masih apa? Sama-sama masih murid. Cuma masalahnya saya lebih dahulu belajar, makanya bisa lebih sedikit menyalurkan ilmu. Padahal hakikatnya apa? Ya sama-sama murid. Ya, anak juga masih belajar, antum juga masih belajar. Nah, kata beliau, kenapa kok kita itu harus cari guru? Li'anna syekha zalat anhu mut'atu syabab. Karena syekh itu sudah habis waktu sababnya, senang-senang masa muda itu sentek. Sudah habis. Wahiddatuhu, begitu pula ketajaman sabab itu sudah habis. Wa ajalatuhu, tergesa-gesanya sudah habis. Ini kalau orang itu sudah tua, sudah syekh. Sehingga apa? Ketergesa-gesaannya itu sudah nggak ada. Begitu pula wasafahuhu, begitu pula kebodohannya itu juga sudah habis. Wastashabat tajrubah wal khibrah. Sedangkan orang tua itu selalu punya apa? Membersamai dia at-tajrubah wal khibrah. Dia punya apa? Tajrubah. Dia punya pengalaman. Ya, punya pengalaman dan dia punya al-khibrah. Khibrah itu ya sama, punya pengalaman kauniyah, punya perjalanan kauniyah. Ini kelebihan kalau kita belajar sama yang lebih tua.
Makanya kalau belajar sama yang lebih tua, ceritanya dan entek, Pak. Nggak habis-habis ceritanya. Habis cerita tentang dakwah ini, cerita tentang dakwah ini. Habis cerita tentang ajar ini, cerita tentang ajar ini. Terus diceritakan dan banyak ceritanya. Kenapa? Hibrohnya, kauniyahnya itu begitu banyak. Fala yadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah, dan enggak masuk di dalam ilmunya itu apa? Syubhat. Wala yaghlibu alaihi hawa. Begitu pula Pak, hawa nafsunya tidak akan mengalahkan yang tua tersebut. Kenapa? Dia sudah tua, hawa nafsunya sudah mulai melemah. Mau makan yang enak-enak saja sudah apa? Sudah mikiri penyakit wis asam urat, ya. Penyakitnya sudah ini. Ini orang tua-tua. Coba deh si masih nol, gitu kan? Syahwatnya masih banyak. Dijak makan ini, ayo. Jak makan ini, ayo. Jak makan ini, ayo. Maka wala yaghlibu alaihi hawa nafsunya itu juga sudah tidak mengalahkannya. Wala yamilu bihi tamak. Begitu pula kerakusannya sudah juga tidak condong kepada yang namanya kerakusan. Tomaknya sudah habis, wis ngerti bahwasanya apa? Sebentar lagi saya apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Wala yastanziluhu syaitan istizlalal hadath. Begitu pula syaitan tidak menggelincirkan seperti halnya menggelincirkan anak-anak muda. Kenapa? Karena dia sudah punya tajribah, sudah punya pengalaman, ilmunya was mateng, sudah tua, akhirnya tahu, oh ini pintu fitnah, oh ini pintu fitnah, ini pintu fitnah, ini pintu fitnah, ini pintu fitnah. Pikirannya lebih matang. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Qutaibah ketika menafsirkan apa yang dikatakan oleh beliau Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim wa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Manusia itu tetap akan menjadi baik, ya, ketika mereka mengambil ilmu itu dari kibar, dari orang-orang yang punya amanah, orang-orang ulama. Tapi kalau sudah mengambil ilmu dari sighar, maka bisa menjadi sebuah kebinasaan, menjadi sebuah kerusakan. Kemudian kata beliau wal hadath qad tadkhulu alaihi hadhihi al-umur allati wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadhihi al-umur allati aminat ala syekh fa idza dakhalat alaihi wa uftiya halaka wa ahlaka. Karena anak-anak muda, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimahullah, terkadang apa? Qad tadkhulu alaihi hadhihi al-umur. Terkadang anak muda itu masih apa? Kata beliau, tergelincirkan oleh syaitan. Terkadang rasa tomaknya pengen memilikinya itu masih banyak, ya. Terkadang hawa nafsunya masih mengalahkan dirinya. Terkadang syubhat masih banyak di kepalanya. Kemudian nggak punya tajribah. Ini anak muda. Yang itu semua syekh atau orang tua itu aman dari hal tersebut. Maka apabila itu semua masuk kepada anak muda, kemudian dia afta, kemudian dia berfatwa, yang terjadi justru malah apa? Halaka wa ahlaka. Dia sendiri binasa dan justru malah membinasakan apa? Membinasakan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana para ulama betul-betul punya perhatian yang begitu luar biasa ketika kita di dalam perjalanan ilmu ini harus punya adab bagaimana kita ikhtiarus syuyukh. Kita milih ulama yang tua, ustadz yang sudah apa? Yang sudah sepuh-sepuh, yang punya tajribah. Yang keadaan mereka, keberadaan mereka justru malah apa? Justru malah bagaimana seseorang itu berusaha untuk mengambil fursah. Mengambil apa? Mengambil kesempatan untuk membersamainya, ngambil ilmu darinya.
Karena orang-orang yang sudah sepuh seperti ini, punya ilmu, kemudian punya tajribah yang begitu luar biasa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah panggil, ya sudah, hilang ilmu itu bersama mereka. Makanya ketika seorang alim, seorang pembawa ilmu yang dia punya pengalaman yang begitu luar biasa, punya perjalanan ilmu yang luar biasa, kemudian kita tidak membersamainya ketika masih hidup, ini sebenarnya kerugian yang besar pada diri kita. Makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika meninggal, apa yang dikatakan? Mata Rabbaniin. Ulama Rabbani itu meninggal. Mata ulama hadhil ummah, meninggal ulama umat ini. Dan kita sudah sering mendengar bahwasanya apa? Innallaha la yantazi'u ilman intiza'an min sudurin nas. Allah itu kalau mau mengambil ilmu, itu enggak mengambil ilmu apa? Langsung dicabut dari dada-dada manusia, enggak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika intiza'ul ilm biqabdil ulama. Dengan apa? Dengan mencabut apa? Para ulama. Makanya ketika ada ulama kibar yang sudah meninggal, kesedihan itu luar biasa. Kenapa? Kita sudah tidak mendapatkan lagi nasihat-nasihatnya. Kita tidak pernah mendapatkan lagi apa? Arahan-arahannya. Kita sudah tidak pernah mendapatkan lagi bagaimana beliau cerita tentang pengalaman di dalam berdakwah, di dalam mengajar, bagaimana menghadapi fitnah, bagaimana menghadapi muskilah, bagaimana menghadapi ujian-ujian. Yang semuanya itu adalah merupakan ilmu. Kadang kita mikirnya ilmu itu cuma fisutur. Kadang kita menganggap ilmu itu kalau apa? Kalau cuma di kertas kita baca seperti ini, baru ini ilmu. Tapi terkadang kita tidak ngerasa kalau ustadz itu lagi cerita tentang pengalaman dakwahnya, kadang kita cuma anggap itu apa? Cuma cerita. Kita tidak anggap itu sebuah ilmu. Padahal di situ ada ilmu yang begitu luar biasa. Ilmu menghadapi fitnah, ilmu menghadapi murid, ilmu menghadapi wali murid, ilmu menghadapi guru. Itu semua ilmu, ikhwani wa akhwati. Cuma masalahnya kita sering anggapnya ilmu itu apa? Ilmu gedeng kita, ya, yang ditulis, kemudian yang dibacakan, itu baru kita anggap ilmu. Tapi ketika para asatidzah mereka menceritakan perjalanan dakwahnya, bagaimana susahnya, bagaimana mereka menyelesaikan satu masalah demi masalah, kadang kita anggap itu hanya sekedar cerita lalu. Padahal itu semua adalah merupakan apa? Ilmu. Cuma ilmunya itu adalah merupakan ilmu kauniyah. Kalau ini adalah merupakan ilmu fisutur, dalam lembaran-lembaran, tulisan-tulisan. Padahal itu semua adalah ilmu. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita betul-betul punya perhatian terhadap adab yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah adabu talibil ilmi ma'a syaikhihi. Adab seorang penuntut ilmu itu bersama gurunya. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu punya adab yang begitu luar biasa terhadap seorang guru. Dengan apa? Dengan dia baik di dalam bertanya. Dan tadi fikih dalam bertanya sudah dijelaskan. Ada berapa tadi, Pak? Ada 4, 7, ada 7, 8. Ada 8 fikih di dalam bertanya. Sehingga apa? Untuk bertanya kepada seorang guru ini pun punya apa? Punya fikihnya, punya caranya. Begitu pula apa? Bagaimana seseorang itu punya adab di dalam apa? Di dalam membenarkan seorang guru. Membenarkan seorang guru, kemudian memuliakan seorang guru, dan bagaimana seseorang itu memilih guru dari yang paling bertakwa, istiqamah fiddin, ya kan? Kemudian bagaimana seorang guru yang berusaha untuk mempraktekkan adab kepada dirinya sendiri, mempraktekkan ilmu di dalam perjalanan hidupnya, hingga akhirnya sampai seseorang itu memilih seorang guru itu dari yang paling kibar, ya kan? Kemudian cari yang setelahnya. Kalau masih ada kibar, maka apa? Tetap kita harus punya hubungan kuat itu dengan para asatidzah yang kibar. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil apa yang disampaikan oleh beliau tentang adab talib ma'a syaikhihi, dan insyaallah kita akan lanjutkan. Mungkin ada tambahan gitu, Pak.
Jadi kita istirahat 15 menit, baru setelahnya kita lanjut sampai maghrib. Nggak ada snack-snack kan? Hah? Nah, karena nggak ada, jadi belajar terus. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah jam 5:15 kita mulai lagi sampai maghrib, baru setelahnya habis maghrib sampai isya. Oke, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya dan pertolongannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.